Ya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan ini bukan sekedar diplomasi seremonial, tapi menegaskan satu hal. Ekonomi Indonesia tengah menggantungkan banyak harapan pada negeri tirai bambu. Dari perdagangan, investasi, hingga proyek strategis, semuanya menunjukkan betapa Indonesia atau RI sangat butuh China di tengah turbulensi global. Lantas seperti apa bukti nyata RI butuh bantuan dari China? Langsung saja selengkapnya kita bahas dalam Ekonomi RI tak bisa lepas dari China. Ya, dalam 20 terakhir, kalau kita lihat ya, hubungan China dan Indonesia makin erat, terutama di bidang perdagangan dan juga investasi. Nilai perdagangan Indonesia dengan China pada 2000 tahun 2000 maksud kami ya, ini hanya tercatat 7,464 miliar US dollar. Tetapi kemudian ini melesat di 1.882% pada 2024 menjadi 147,99 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum dekade 2010-an, ini Jepang merupakan tujuan ekspor utama ataupun mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Perubahan besar terjadi sejak diluncurkannya ASEAN-China Free Trade Agreement pada 2004. Kesepakatan tersebut menghapus tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-Jepang pada 2004 tercatat 18,62 miliar US dollar, di mana ekspor Indonesia ini mencapai 15,96 miliar US dollar. Sementara itu nilai perdagangan dengan China baru menembus 12,24 miliar US dollar dengan nilai ekspor 4,6 miliar US dollar. Jadi setelah ACFTA berlaku 10 tahun atau pada 2014, bertepatan dengan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini nilai perdagangan Indonesia dan China melonjak menjadi 48,23 miliar US dollar dengan ekspor sebesar 17,61 miliar US dollar. China menjadi pasar ekspor non-migas terbesar Indonesia sejak 2011. Jadi pada 2021 ini nilai perdagangan kedua negara bahkan menembus 100 miliar US dollar untuk kali pertama dalam sejarah. Besarnya peranan China dalam peta perdagangan Indonesia juga tergambar dari pangsa ekspor dan juga impor. Pada Januari hingga Juli 2025 ini nilai ekspor Indonesia ke China begitu ya menembus 35,9 miliar US dollar atau 22,4% totalnya dari semua total ya dari 2004 hingga 2024. Sementara itu nilai ekspor dari China menembus 47,97 US dollar atau sekitar 35% dari total impornya. Nah kalau misalkan kita lihat ya ini bila hanya dilihat dari non-impor migas, kontribusi impor China ini bahkan menembus 40,4. Selanjutnya kita akan melihat 10 barang terbesar impor dari China ke Indonesia. Ini kita lihat ya seperti apa. Ini kalau kita lihat 10 barang terbesar impor dari China. Pemirsa, jadi sepanjang Januari hingga Juni 2025, total impor Indonesia dari China ini mencapai 40 miliar US dollar. Ya, ini kalau misalkan kita lihat naik 22% dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau misalkan kita lihat, 3 komoditas terbesar tetap didominasi mesin atau peralatan mekanis atau HS84. Ini kalau kita lihat sebesar 9,28 miliar US dollar. Dan berikutnya kalau kita lihat ada mesin atau perlengkapan elektrik atau HS85, kita lihat ya berikutnya ini sebesar 8,34 miliar atau naik sebesar 13,9%. Jadi kalau misalkan kita lihat dan ada pula kendaraan dan juga bagiannya 87 dan kalau kita lihat sebesar 2,23 miliar US dollar dengan lonjakan 84,55%. Di bawahnya ada plastik dan juga besi baja hingga berbagai produk kimia. Beberapa bahkan ada yang naik 86%. Ini kalau misalkan kita lihat besar sekali secara tahunan. Nah, data ini menegaskan ya dominasi China dalam pasokan barang industri dan juga manufaktur ke Indonesia. Lalu bagaimana untuk investasi China ke RI? Kita lihat slide berikutnya. Seperti apa faktanya? Ya. Investasi China di Indonesia mulai melonjak tajam dalam 10 tahun terakhir. Ini kalau kita lihat pada tahun 2013 sebenarnya ya, total investasi China ini hanya menembus 297 juta US dollar yang menempatkan mereka pada posisi 12 investor terbesar di Indonesia.
Jadi pada 2015, China naik ke peringkat ke-9 dengan investasi 628 juta US dollar hingga mencapai posisi ketiga pada tahun 2017. Investasi negeri pada ini sudah menembus 8,2 miliar US dollar atau pada 2024 dengan jumlah proyek mencapai 9.916. Jumlah tersebut hanya kalah dari Singapura. China kini menempati posisi kedua dari segi jumlah investasi. Data terbaru menunjukkan investasi China ini pada Januari hingga Juni 2025 mencapai 1,8 miliar US dollar dan hanya kalah dari Singapura dan juga Hong Kong. Kalau kita lihat ke belakang ya, besarnya jalur investasi China ke Indonesia sebenarnya ini sudah dibuka di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini merupakan ambisi besar China melalui inisiatif Jalur Sutra dan Jalur Maritim Abad ke-21 atau Belt and Road Initiative yang dicanangkan Presiden Xi Jinping pada 2013 yang membuat investasi mereka meningkat pesat di ASEAN. Xi Jinping berkunjung Indonesia dan bertemu dengan Presiden SBY pada awal Oktober 2013. Nilai komitmen kerjasama investasi senilai 28,2 miliar US dollar ditandatangani kedua negara. Kerjasama investasi meliputi sektor properti, pertambangan, bubur kertas, jalur kereta api, infrastruktur, hingga industri semen. Nah, investasi China ini semakin melonjak pesat di era Joko Widodo. Investasi tidak menyasar atau hanya di smelter, industri, infrastruktur, dan juga pertambangan, tetapi juga industri makanan. Investasi China ini gak hanya perusahaan besar dengan nilai puluhan triliun rupiah seperti Zhejiang Huayu Cobalt Company Limited yang membangun fasilitas pengolahan dan juga pemurnian nikel dari atau di Kolaka, Sulawesi Tenggara atau Contemporary Amperex Technology Co Limited yang mengembangkan baterai kendaraan listrik. Perusahaan Yili Group ini juga sudah telah menanamkan investasi sebesar 2,5 triliun rupiah untuk membangun pabrik es krim terbesar di Indonesia. Ini kita pada tahu nggak sih sebenarnya ya? Di sektor infrastruktur, China dan juga Indonesia juga bekerja sama membangun mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, dan juga Tol Medan Kuala Namu. Ternyata RI rajin banget loh ya ngutang ke China. Ini seperti apa sih sebenarnya hubungannya, kita bahas di slide berikutnya. Ya, kita kan juga sudah melihat ya, bahkan juga ikut merasakan hubungan kedua negara antara Indonesia dan juga China ini semakin erat, semakin mesra dari tahun ke tahun. Jadi Indonesia juga nggak segan-segan nih buat menerima niat baik dari China. Tapi sebelumnya lebih detail, ini kita lihat terlebih dahulu nih perbandingannya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini data dari Bank Indonesia pada 2010 hingga Juni 2025 ini menunjukkan perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Jadi pada 2010 ini kalau kita lihat Jepang terlebih dahulu ya, ini adalah pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia dengan nilai 40,47 miliar US dollar. Tapi ini menarik, angkanya terus menurun begitu ya. Jepang kini hanya menempati urutan keempat dalam daftar pemberi utang terbesar. Selain Jepang ada juga Belanda. Ya, yang pernah menjajah Indonesia seperti Jepang juga terus menurunkan jumlah pinjaman. Jadi bila pada 2010 pinjaman dari Belanda ini mencapai, kalau kita lihat ya, mencapai 15,37 miliar US dollar, maka angkanya kini hanya cuma 4,19 miliar US dollar per Juni 2025. Ini ada pula Singapura yang menempati urutan teratas sejak 2012 ya. Dan juga sebenarnya nilainya juga terus melonjak hingga menembus 56,8 miliar US dollar per Juni 2025. Ini kalau kita lihat di 2025 ya. Sementara China ya, China ini terus mensuplai utang ke Indonesia. Jadi agresivitas China bahkan ini luar biasa sekali. Jadi bila pada 2010 pinjaman dari China ini sebenarnya baru mencapai 2,49 miliar dolar US dollar. Maka per Juni ini angkanya melesat menjadi 21,05 miliar US dollar. Ini luar biasa sekali tentunya pada Juni 2025. Ya pemirsa, inilah gambaran lengkap ya bagaimana perdagangan, impor barang, investasi hingga utang ini menunjukkan ketergantungan tentunya di Indonesia dan pada China juga yang makin dalam dari waktu ke waktu. Di satu sisi kerjasama ini sebenarnya membuka peluang besar juga untuk pembangunan ekonomi nasional. Namun di sisi lain ada resiko yang sebenarnya perlu diwaspadai. Jangan sampai ketergantungan berlebihan ini membuat kedaulatan ekonomi kita rapuh. Tentu harapannya pemerintah ini mampu menyeimbangkan hubungan ini, memaksimalkan manfaat dari mitra terbesar seperti China,
sekaligus menjaga diversifikasi kerjasama dengan negara lain. Jadi nggak satu negara aja begitu ya. Jadi dengan begitu Indonesia tuh tetap bisa berdiri tegak di tengah pusaran ekonomi global.